dia memikirkan orang lain sebelum memikirkan Anda sendiri. Itu pentingnya bahasa pada sehari-hari. Karena deviasi yang sangat kecil pada anak kecil akan menjadi melenceng yang sangat besar ketika masih besar, ketika sudah besar. Ada lagi. Ini sampai sekarang ketika saya tanyakan, ternyata masih. Ketika ujian itu instruksinya jawab dengan jawaban yang Anda anggap paling benar. Itu menurut saya bodoh banget itu pertanyaan, itu instruksinya. Gimana Anda bisa menyalahkan sebuah anggapan? Orang instruksinya jawab dengan jawaban yang Anda anggap paling benar. Ya anggapanku ini bener ngopo tak salah no? Tapi itu berjalan sampai sekarang dan itu tidak teliti. Kalau mau mencari terjadi sangat banyak deviasi di situ. Sangat banyak miss kecil-kecil seperti itu yang kalau ditumpuk bisa jadi sangat besar dan membentuk yang seperti ini, jadi salah kaprah semuanya. Pemikiran selanjutnya adalah, terus gimana cara ngatasinya kita kalau udah besar, kalau kecilnya udah kadung seperti itu? Paling nggak minimal anak saya nanti jangan sampai lah. Sebisa mungkin saya minimalisir deviasi-deviasinya. Tapi saya gimana nih? Harap informasi, ayah saya tidak bisa menemani saya ketika kecil, jadi jangan salahkan beliau. Waktu kecil tuh SD itu kita bertemu setahun sekali, paling setahun 2 kali. Itu pun malah dikasih pertanyaan pasti PR gitu terus-terusan. Yang dijawab dengan koma itu tadi. Betapa tersiksanya saya. Disuruh berbakti satu umur hidup. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah gimana kita bisa mengatasi apa yang sudah saya dapatkan ketika kecil. Karena ini sudah hardwired, ini sambungannya udah jelas ini, nggak bisa saya kembali lagi. Menurut ilmu biologi nggak bisa saya riset lagi. Kita kan tahu sendiri, ketika kecil kita belajar sangat gampang, semakin tua semakin susah. Karena itu tadi, karena gray matter-nya tadi sudah berubah menjadi myelin itu yang sudah susah, sehingga kita menjadi lebih susah untuk belajar. Di sini referensi agama memberi sedikit jawaban. Agama mendefinisikan manusia sebagai makhluk yang berakal. Ketika saya renungkan, ternyata naluri, ternyata hati nurani itu semua bisa diselesaikan oleh akal, bisa dibenarkan oleh akal, bisa disalahkan oleh akal, tergantung argumentasinya akal, kan gitu. Oke. Kalau menurut naluri itu ya gini, kalau menurut kata hatiku ya refleksku ya seperti ini. Tapi menurut akal bener nggak nih? Kan gitu. Kita sebagai manusia kita diberi akal. Nah sekarang akal yang berargumentasi untuk menentukan sikap kita. Masalahnya sekarang, ini ketemu masalah lagi ternyata. Ketika kita berargumentasi dengan akal, nggak selesai juga. Sekarang gini, Anda mencuri, benar atau salah? Salah. Akal bilang, oh belum tentu. Yang dicuri juga nggak kerasa kalau dicuri. Terus saya kan butuh makan, daripada saya mati mending mencuri. Oke, berarti Anda nggak terlalu salah. Tapi Anda nggak bilang juga sama orangnya yang Anda ambil, dia dirugikan juga. Oh ya berarti Anda benar. Mencuri itu bersalah. Oh nggak bisa gitu juga. Itu nggak akan selesai. Orang Cak Nun aja bisa menjadi pengacaranya setan nanti di depan Tuhan. Karena kemampuannya dia berargumentasi mana yang benar mana yang salah, dibolak-balik sampai 300 semua yang benar yang salah sih dan endi wae. Itu tergantung Anda mau di mana, benar atau salah. Terus ini titik berhentinya di mana ini? Kok benar atau salahnya ini? Kita tidak punya kontrol terhadap naluri, terhadap hati nurani ketika kita kecil. Ketika besar kita tidak punya titik di mana kita bisa menghentikan argumentasi akal. Aku mikir gang maling gue bisa tolong dino argumentasi ini bisa tolong halaman itu. Orang rampung-rampung bisa bener bisa salah. Terus ini harus ada titik berhentinya nih di mana ini? Terus kemudian malam ini jawaban itu ketemu. Ingat tadi 2 pertanyaan tadi.
Kenapa kitab harus bertingkat-tingkat 4? Kenapa ada agama? Dan dari penjelasan tadi yang saya jelaskan tadi, titiknya adalah di mana berhentinya akal berargumentasi. Tuhan menciptakan 4. Menurut saya ini ya, menurut saya, nanti benar atau salahkan sama Kiai Non aja. Ini waktu itu belum ada kitab, karena pendidikannya langsung dari Nabi Adam. Nalurimu dan hati kecilmu terjaga langsung dari Nabi Adam sebagai seorang manusia pertama yang merasa bersalah. Jadi pasti sangat diperhatikan. Tidak perlu agama, tidak perlu kitab dulu. Kamu belum bisa berargumentasi, mau berargumentasi sama siapa? Kamu belum punya begitu banyak wacana di dunia. Mau otakmu tektok gimana? Belum bisa. Jadi belum dibutuhkan itu yang namanya kitab. Ketika orang sudah mulai berani ngeyel, wes mulai menemukan wacana ini, wacana itu, bisa beralasan ini, beralasan itu, diturunkan kitab yang pertama. Itu Ten Commandment simple banget loh, cuma 10 loh. Itu karena orangnya belum bisa ngeyel-ngeyel. Ngeyelnya masih tingkat SD lah. Jadi simple. Itu aja. Titik berhentimu ngeyel di sini nih, dilihat nih. Semakin tua peradaban, orang semakin pinter ngeyel. Jadi semakin dibutuhkan itu titik di mana perhentian ngeyel itu. Dan perhentian ngeyel itu agama. Dan perhentian ngeyel itu adalah kitab suci. Kenapa ada 4 kitab suci? Karena tingkat ngeyelnya yang berbeda manusia, semakin ngeyel, sehingga semakin dibutuhkan kitab suci yang semakin besar. Kenapa dibutuhkan agama? Kalau nggak ada agama, kamu nggak akan berhenti ngeyel. Itu saja kesimpulannya. Sangat marah sama dia, tapi setelah mendengarkan ini saya turunkan marahnya menjadi 90%. Jadi masih marah 90%. Saya kira sangat bagus dan saya sendiri mendapatkan satu pola argumentasi, analisis dan framing yang sangat bagus dari Sabrang mengenai apa namanya tahap-tahap peradaban, kenapa ada kitab suci, kenapa harus ada agama. Karena argumentasi yang saya temukan, yang saya simulasikan agak berbeda sama dia dan saya kira ini merupakan tambahan wacana. Saya ingin memuncaki ini, Mas Dik dulu. Bentar, Cak. Saya ini kesaksian kamu. Sangat aman sama beliau ini. Sekarang sampai kapanpun saya merasa sangat aman sama beliau karena Allah itu menjodohkan segala sesuatu. Dalam fisika, dalam biologi saya kira ada persenyawaan yang tidak bisa diremehkan dan tidak bisa dirubah. Jadi kalau orang dipertemukan itu kepercayaan Kiai Kanjeng selama ini adalah dia tidak punya pekerjaan, dia tidak punya karier, dia tidak mengiklankan diri, tidak mencari apa-apa, tapi pokoknya ngikut Tuhan, dipertemukan nama siapa, diperjalankan kemana. Dan alhamdulillah sampai 30 tahun ini terus tidak berhenti-berhenti, meskipun tidak pernah nanjak-nanjak dan tidak pernah dimuat di koran juga, sekali-sekali aja gitu ya. Ya bahkan tahun ini kita sangat kerepotan harus menunda dari bulan Juli karena teman-teman ada yang ini itu, ada yang banyak yang nggak bisa, akhirnya kita tunda sampai bulan Oktober karena kita